Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nafas pada kita semua yang masih hidup. Karena nafas itu spesifik, absolut, mutlak dari Allah. Kalau Allah cabut nafas, ajal tiba, namanya bukan manusia, mayit. Tubuhnya jadi jenazah. Jadi kita masih disebut manusia karena masih ada nafas. Semasa nafas masih terus ada di kandung badan, perjuangan melawan kezoliman harus tetap dilaksanakan. Takbir. Saudara-saudara, hari ini tanggal 7 ya? 8 ya? 8 Mei 2024. Dalam kesempatan ini ada Egy Sujana Channel, ada One TV One, ada AC Channel, ada Popule TV, ada Langkah Hanis, dan Oligarki Mimbar Tub, insyaallah. Salwa. Dan juga berita terbaru dengan TikToknya. Insya Allah, saudara-saudara, perkembangan terakhir kita mengacu tetap kepada Al-Quran. Karena dia adalah petunjuk. Al-Quran itu penjelas. Al-Quran itu pembeda, furqan. Jadi mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah cara berpikir Quran yang dahsyat. Oleh karena itu, Mbah Hani dengan hormat bacakanlah surat Al-Qasas ayatnya 4 dan 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Satu, berbuat apa? Sewenang-wenang. Terus. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dua, Fir'aun tuh kerjaannya memecah belah rakyat tuh. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dan menindas segolongan rakyatnya yang lain. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan dia menyembelih atau dengan bahasa lain membunuh baik karakter maupun pembunuhan fisik. Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firaun membuat diskriminatif terhadap wanita-wanita. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi Firaun telah melakukan perbuatan kerusakan. Udah ada 6 poin ya? Iya. Sekarang yang ke-7, ayat 39 ya. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia, Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, ini menarik nih. Kok pakai tambah bala tentaranya? Berlaku sombong. Sombong kalau mengikuti parameter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 elemen sombong itu. 1, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, bahkan menentang kebenaran. Disebut kufur. Yang kedua, orang-orang sombong adalah merendahkan orang lain. Menganggap orang lain tidak penting. Menganggap dirinya superpower. Orang lain dianggap ece-ece. Tidak menempatkan kesetaraan. Nah, ini Nabi Muhammad menyatakan demikian. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ingat. Firaun, ujung ceritanya hancur. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya berat, sejarah. Ini kejadian 3.500 tahun lalu. Ya, sebelum Masehi. Jadi masanya Nabi Musa. Nah, sekarang dimensi hari ini tahun 2024 dalam perspektif Al-Qur'an juga. Kudu kumaha gitu loh, Pak. Kita menghadapi
7 elemen poin mendasar tentang basis komunis sebenarnya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya adalah komunis. Karena kalau nggak dijelaskan begini, apa ajaran Islam menilai komunis? Apa komunis sejak ada tahun 1948? Enggak lah. Bibit-bibit elemennya itu dikerjakan oleh namanya Fir'aun. Yang tadi sudah saya sebut. Ada 7 poin. Nah sekarang bagaimana Allah menggerakkan hambanya untuk melawan Fir'aun. Nah ini ada menarik, ayat 5-nya. Al-Qasas ayat 5-nya. Ini cara Allah untuk membangkitkan perlawanan kepada Fir'aun pada masa zaman Nabi Musa. Nah sekarang bisa ditarik zaman sekarang itu bagaimana? Nanti kita diskusi. Tapi baca dulu surat Al-Qasas ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi di bumi ini, mewarisi bumi. Jadi menarik dalam perspektif gerakan yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran. Jadi jangan tuduh macam-macam ya. Kita ini dasarnya Al-Quran. Jadi kalau Anda nggak suka, buat YouTube lagi, bahas Al-Quran juga. Di mana nggak benarnya kami gitu loh. Sehingga kita tidak menjatuhnya hoak, fitnah, nggak ada. Tidak ada sedikit pun unsur kebencian kita kepada siapapun. Kita hanya bicara tentang nilai-nilai. Nah, nilai yang terakhir tadi disampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 5, Allah menyadarkan kepada orang yang tertindas. Dan Allah akan kasih karunia kepada orang yang tertindas. Nah, logika gerakannya hari ini apa? Tidak mungkin kita bergerak. Tidak mungkin kita lakukan podcast dan lain sebagainya kalau kita tidak merasa tertindas. Generasi Z, generasi yang pakai ini, handphone ini, nggak pernah merasa tertindas. Dia lebih senang baca Al-WA daripada Al-Quran. Dia lebih senang nonton, dia lebih Netflix segala macam yang lebih menguasai cara hidupnya ketimbang merasa tertindas. Nah, bagi kita yang merasa tertindas, inilah yang akan dikaruniai Allah dan ini yang akan jadi pemimpin. Itu logika sosiologinya ada. Saya belajar sosiologi, kita semua belajar tahu. Apalagi Bang Taufik ngerti banget soal etika dan lain sebagainya. Nah, sekarang poinnya hari ini adalah variabel komunis yang ada sekarang hari ini, yang pernah dipraktekkan oleh PKI, dan menurut persepsi Bang Taufik, PKI gaya baru, ternyata gitu loh. Mengacu kepada ayat Quran tadi, Al-Qasas ayat 4, Al-Qasas ayat 39, dan ada perlawanannya Al-Qasas ayat 5, untuk yang merasa tertindas harus bangkit. Inilah yang bisa disamakan bahwa PKI hari ini adalah PKI gaya baru, merupakan jelmaan dari Fir'aun. Bagaimana pendapat Abang? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nah, saya ingin menjelaskan, menyambung yang tadi Bro Egy sampaikan. Saya awali dengan kenapa namanya PKI Gaya Baru. Itu dari sana ya. Saya mengatakan, saya menyampaikan PKI Gaya Baru ini, basis dasar acuannya adalah, saya ulangi lagi, hasil riset ilmiah rekan saya yang memaparkan risetnya untuk S3 di UI. Berarti disertasi Bang ya? Ya, betul, disertasi. Bulan November tahun 2015. Udah jadi dokter dia? Udah. Nah, kemudian dia menjelaskan kenapa dia beri nama PKI Gaya Baru. Karena PKI Gaya Baru ini adalah jelmaan PKI, tetapi sekarang mengacu dikendalikan oleh Partai Komunis Cina, PKC.
Nah, Partai Komunis Cina sendiri merubah diri tidak seperti Partai Komunis yang layaknya kita tahu, sehingga contoh misalkan dia mulai menerapkan kapitalisme, liberalisme dan sebagainya, dia menyembunyikan diri sehingga banyak orang atau ya ada orang yang terkecoh. Partai Komunis Cina sudah nggak ada karena sudah kapitalisme. Padahal dia tetap komunis karena disebut komunis Cina, komunis gaya baru. Apa ciri-ciri komunis yang tidak berubah? Adanya Central Committee yang mengatur semuanya, di mana presidennya ditentukan, diatur oleh Central Committee, hanya ada satu partai dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, agama boleh, tapi nggak usah dibawa-bawa sekedar ritual atau menjadi sekuler. Jadi ada teman yang dibayarin oleh pemerintah, RRC dengan beberapa teman dari pengurus organisasi tertentu, dibayarin karpet merah, pulang cerita, wah Cina tuh nggak komunis, agama boleh, masjid begini. Itulah cara dia. Dia lupa agama boleh. Komunis kita pun nggak melarang kok. Yang dilarang adalah identitas Anda sebagai Muslim. Jadi agama Islam khususnya boleh Anda kerjakan, sholat silakan di masjid, tapi jangan bawa-bawa identitas Anda di luar urusan ritual agama. Jadi contoh, Islam itu agama identitas. Kenapa? Orang Islam kalau tuh bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi, itu identitas. Kita salaman, kita ini perilaku kita, gambaran identitas kita. Ini yang nggak boleh. Nah ini dulu saya jelaskan, karena teman yang riset memberi nama komunis gaya baru, karena berbeda, dan karena PKI di kita mengacu mengikuti ke mereka disebut PKI gaya baru. Jadi wadah yang dibangun oleh keturunan atau yang terkait yang merasa sakit hati pada Orde Baru yang membubarkan dan membubarkan, menghancurkan PKI pada waktu itu. Tolong pahami, strategi yang dilakukan PKI gaya baru adalah yang pertama, dia tidak tampil di kepermukaan. OTW, Pak. Yang pertama, ya OTW. Sehingga orang nggak tahu ada PKI. Yang kedua, kalau dia tampil, dia menggunakan tangan orang lain yang dipapari oleh strategi mereka, dan atau dia menyusupkan orang-orang di lembaga tertentu. Konon kabarnya DPR itu sudah disusupi oleh sekian puluh, sekian ratus, nggak tahu saya. Contoh, ada jenderal yang nurunkan baliho, ada jenderal yang anti agama. Itulah dia, bukan PKI, bukan. Itulah cara PKI memapari, menyusah segala macam. Yang pertama. Kedua, dialihkan strateginya, dialihkan isu-isu segala macam peristiwa yang ada untuk orang menjadi jauh dari mencari apa sumber masalah yang saya sebut dengan dialihkan kepada akibat. Dulu ributnya apa? Oligarki. Dulu ributnya apa? Taipan. Sekarang demokrasi. Ada nggak yang angkat? Sumbernya adalah PKI gaya baru. Enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia selalu berusaha untuk menggiring kalau ada apa-apa, kambing hitamnya itu sebagai contoh selalu Orde Baru. Enggak singgung Orde Lama. Kenapa Orde Baru? Gampang. Orde Baru yang menghancurkan PKI. Jadi kalau ada KKN, contohnya Orde Baru. KKN Orde Baru amat sangat terbatas. KKN sekarang gila-gilaan dan terbuka. Tapi dia berteriak KKN. Beginilah PKI gaya baru bermain. Nah di kita ini mikirnya beda. PKI gaya baru ini amat sangat memahami bahwa banyak masyarakat kita tuh masyarakat yang sangat rendah nilai-nilai kepeduliannya. Artinya kalau ada tetangganya sakit, rekannya sakit, kepeduliannya rendah. Dia baru bereaksi kalau sesuatu yang nggak enak itu, sesuatu yang merugikan itu langsung dan terkena dampaknya pada yang baru dia bereaksi. Kalau nggak, dia tahu, tapi dia bereaksi enggak. Kenapa? Nilai kepeduliannya rendah.
nilai itu apa sih? Bahasa lainnya nilai itu prinsip, bahasa lain nilai itu moral. Jadi orang yang nilai-nilainya tidak jelas adalah gambaran orang yang tidak jelas prinsip hidupnya. Nilai itu adalah pegangan hidup dari individu ataupun kelompok masyarakat dan bangsa untuk memutuskan dan menentukan perilaku tindakan siapapun yang benar atau salah, baik atau buruk. Kalau dalam Islam iman, Pak. Iman to belief. Jadi sumber dari nilai-nilai adalah keyakinan, belief. Operasionalnya dalam bentuk nilai-nilai. Etika. Jadi etika itu perilaku untuk kelompok yang tertentu, nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Tapi kalau umum ya namanya nilai bangsa Indonesia, nilainya segala macam ini. Nah ini tolong difahami. Jadi tidak mungkin nilai seseorang positif, tidak mungkin nilai seseorang mengatakan maling itu, korupsi itu jahat. Kalau beliefnya, imannya, keyakinannya mengatakan maling itu nggak apa-apa. Contoh, ada yang mengatakan maling itu boleh kalau nggak ketahuan. Dia baru maling kalau ketahuan. Itu masalah keyakinan. Mau berdebat nggak ada guna. Jangan pernah memperdebatkan nilai-nilai dengan orang yang berseberangan. Nilai bukan untuk diperdebatkan. Karena nilai adanya dirasa, bukan di intelektual kecerdasannya. Tapi ada kecerdasan spiritual. Dan saya ingat kembali, Kalau dikaitkan dengan ijazah palsunya Presiden Jokowi itu berbohong. berbohong. Jadi nilai apa yang dilanggar di situ? Nilai yang ini bukan dilanggar, nilai yang tidak dianggap penting atau yang diabaikan adalah kejujuran dan kebenaran. Bacanya gampang. Orang yang seperti itu, jadi orang kayak Jokowi berbohong, buat dia kejujuran, kebenaran itu nggak penting. Bohong nggak apa-apa. Nilai muncul rasa bersalah dan atau rasa malu. Ada nggak? Nggak ada. Kalau dia tidak jujur, ya udah pastilah buat dia nggak apa-apa. Kenapa? Nggak jujur kan, berbohong itu kan nggak apa-apa. Malsu ini, malsu itu. Itulah kira-kira orang yang nilai-nilainya tidak benar adalah orang yang nilai-nilai hidupnya tidak berdasarkan prinsip hidup yang basisnya kecerdasan Jadi kalau spiritual. gitu orang-orang punya nilai berbasis komunis itu pada akhirnya membunuh pun tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Maka dikatakan tujuan membenarkan cara. Membunuh, menipu, ngebohong nggak apa-apa. Yang penting sampai tujuan. Ya termasuk presiden kita ini kan berbohong, nggak malu. Itu resmi di TV. Kalau saya ingin cuma dengar minta maaf saya keliru, nggak ada omongan itu. Buat dia nggak penting jujur itu. Tidak merasa salah. Susah amat bilang saya mohon maaf ternyata soal mobil sampah itu saya keliru. Boleh dong orang minta maaf, kalau sana nggak ada tuh. Dia bohong bertubi-tubi. Ekonomi meroket ini. Minta ampun ini orang. Dan rakyat ini biasa aja. Kenapa? Artinya proses merusak kebenaran itu dilakukan. Apa yang mereka pakai? Rejim pendukung ini, si otaknya ini. Mereka menerapkan yang namanya konsep post-truth. Post-truth itu konsepnya, saya kebetulan belajar. Kalau Anda bohong berkali-kali, maka kebohongan Anda akan dianggap sebagai kebenaran. Silakan. Itu hanya orang yang basis kecerdasan spiritualnya jongkok. Orang yang basis kecerdasan spiritual adalah orang yang punya prinsipnya tidak transaksional. Kalau yang benar-benar yang salah-salah. Jongkok, Pak, sumbangsi presiden terhadap itu besar sekali. Sangat besar. Bukan Contohnya, sumbangsi, dia karena memang menurut program. konstitusi, presiden itu punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi IQ kita, yang pernah saya baca juga di literatur itu, bangsa Indonesia 76 apa 79, Pak? 78. 78 ya, di bawah simpanse, sedikit. Jadi kita nggak beda dengan simpanse gitu. Cuma beda-beda dikit aja. Itu kan sumbangsi terbesar dari presiden membuat bangsa Indonesia blow on. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Jadi yang pertama begini ya, saya kenal beliau lah dulu. Saya kenal dekat, halo Pak Jokowi, dulu lagi Anda mau jadi gubernur, segala macam. Beliau ini secara konseptual atau berpikir strategisnya lemah. Jadi dia yang kuat adalah interpersonal, interaksi dengan orang dan lihai. Cerdas itunya, itu yang terjadi. Jadi orang yang seperti beliau ini jangan ditanya konsep,
Karena yang ada di benaknya kalau melakukan sesuatu harus yang kelihatan. Kalau mencerdaskan bangsa, kerjaan, kegiatan, sasaran, tujuan yang tidak terlihat nggak ada di benaknya. Jadi jangan mengharapkan itu. Saya bukan merendahkan, enggak. Kalau ada yang mau bantuin dia, boleh kita ngomong terbuka. Saya punya konsepnya kok. Saya ngomong bidang yang saya Kenapa pelajari. dia sampai demikian coba? Kira-kira apa penyebabnya? Ya memang dia jadi gini lah, otak orang itu kalau mau sederhananya ada penelitian Ned Herman itu membagi otak bukan kiri kanan bagi dua tapi bagi 4. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Setiap kuadran dari 4 kuadran itu kita punya. Dari setiap kuadran itu isi macam itu bagian otak itu, otak kanan atas urusannya ini, bawah ini, segala macam. Nah, tiap orang itu di tiap kuadran komponen itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang resisten. Jadi saya nggak gunakan lemah, kuat, kekuatan, bukan kekuatan dan resisten. Nah, beliau ini, Pak Jokowi itu sangat kuat di kiri bawah. Kiri bawah itu teknis, yang detail, operasional, sama kanan bawah, interpersonal. Kalau logika ini yang strategik sebelah kiri atas, lemah. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang kanan atas, strategik, visionary, juga nggak ada. Jadi mainannya begitu, makanya masuk gorong-gorong. Tolong tanya, kalau habis masuk gorong-gorong tujuannya apa? Hehe, ketawa. Karena nggak jelas. Pencitraan. Nah, masalah nilai atau prinsip, 2 pilihan. Satu transaksional, basisnya IQ, kecerdasan intelektual. Pertanyaannya, kalau gue begini, gue dapat apa? Imbalan. Imbalan bisa berupa materi langsung, atau bisa saja non materi, tepuk tangan segala macam, puji-pujian. Masuk gorong-gorong, imbalannya non materi. Sekarang kita fokus kepada elemen atau unsur-unsur yang disampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 4. Misalnya 1, berbuat sewenang-wenang. 2, menindas. 3, membunuh. Gitu. 4, berbuat kerusakan. Ya, itu poin-poin penting, tambah lagi memecah belah bangsa. Nah, itu yang dilakukan oleh Firaun. Nah, sementara tinjauan kita hari ini bahwa Firaun itu kembarannya PKI. Nah, bagaimana pendapat Anda? Jadi begini, dia mecah belah, nindas ini. Buat mereka yang melakukan itu, yang saya sebut ada gambaran refleksi dari berpikir atau ideologi komunis itu, nggak apa-apa, nggak salah. Karena itu sesuai dan untuk mencapai tujuan saya mau begini-gini, mengendalikan negeri ini. Jadi buat dia nggak masalah. Kenapa? Tujuan menghalalkan cara. Ditanya nilai-nilainya amat sangat transaksional. Dia kenal nggak nilai-nilai yang basisnya tulus, ikhlas, kebenaran? Salah satu bukti misalnya, ada nggak kerjaan konkret dari presiden ini yang memecah belah bangsa? Contoh? Jelas banget ada, saya bilang. Apa misalnya? Contoh yang sangat jelas itu misalkan dia membagi atau membuat partai-partai itu, DPR itu tidak berbunyi dengan strategi kudeta konstitusional, membiarkan keadilan tidak dibantah, didiamkan segala macam, dan dia pura-pura nggak tahu. Ini kan yang strategi besarnya. Jadi terjadi pecah belah ya? Pecah belah, sehingga termasuk orang akan ribut. Cebong kampret. Persis, itu cebong kampret wujud yang jelas banget ya. Itu dia bikin lagi kadrun. Iya. Kadrun tuh kan istilah PKI zaman 65 tuh. Yeah. Jadi yang orang pakai kadrun ya PKI lah. Jadi nggak usah lah. Jadi kalau soalnya apa dasar mau PKI? Anda baca risetnya, ketemu saya kasih paparannya. Dan baca Al-Quran tadi. Baca Al-Quran tadi. Sinonimnya persis ya. Antum maksudnya begini. Kita tidak bermaksud menggugat Al-Quran, tapi apa yang dikatakan Al-Quran itu pada kenyataannya benar gak dilakukan oleh Fir'aun itu sekarang ini dilakukan oleh komunis. Betul. Gitu ya? Yang menarik barangkali ya, rekan saya yang paparan riset untuk S3-nya itu mengenai PKI baru, dia tidak mengacu ke Al-Quran. Gitu ya. Tetapi apa yang muncul kalau kita cek Al-Quran kok nyambung ya. Itu padahal teman Pak Rupek itu dulu nggak ada urusan sama Al-Quran ya? Enggak ada urusan. Nah, ini baru ada sekarang ya? Ya. Wah, berarti lebih saya baru tahu nih. Menjustifikasi. Iya. Jadi secara keilmuan Al-Quran, bangsa kita ini kan meyakini Al-Quran. Iya, harusnya. Paling tidak kan 85% di Indonesia yang Muslim,
yakin dong sama Al-Quran, karena dia rukun iman kan. Iya, Maksudnya. betul, Jadi harusnya. pertanyaan serius ya Pak, harusnya rukun iman yang begitu kuat ada pada umat Islam, kok meleot gitu Pak? Kok nggak ada rasa kebangkitannya? Gimana supaya bisa bangkit deh kita? Ini meleot atau katakanlah diam aja, itu bagian dari strategi dan salah satu tujuan dari PKI Gaya Baru adalah memperlemah umat Islam. Kedua, memperlemah TNI. Ini aja yang dikerjakan dua. Kenapa? Dua ini yang musuh berat PKI 65. Nah, Islam diperlemah dengan dibuat cuek bebek, diadu domba, ada kelompok organisasi besar begini antara pengurusnya dan ini, itu yang dilakukan. Dibikin cuek bebek dengan sibuk ini, sibuk itu. Tolong cek. Pernah nggak Pak Jokowi mengatakan Alhamdulillah? Nggak pernah. Pernah nggak Pak Jokowi mengatakan Insya Allah? Nggak pernah. Cek aja dari omongannya. Kalau habisnya mudah-mudahan dia ngomong. Coba cek. Itu perilaku orang dari sana, mindset itu kelihatan dari situ. Saya kenal beliau lah, udahlah. Jadi saya suka geli aja. Saya ini kan bukan Nah, apa-apa. sekarang fokus kebangkitan umat ini mulai dari mana? Kebangkitan umat kata saya atau gini. Bagaimana sih cara membuat umat menjadi seperti ini? Mindsetnya dikerjain. Itu dulu pertama. Nah, kebangkitan umat menurut saya harus dimulai dengan khotib-khotib Jumat. Dibenahin khotbahnya. Masih cukup banyak, saya nggak sebut angka, khotib-khotib Jumat yang khotbah Jumatnya itu hanya mengarahkan jamaah untuk menjadi orang baik, hitung-hitungan pahala supaya masuk surga sendiri. Atau bahasa lainnya normatif Pak ya? Normatif aja gitu. Kalau normatif sih masih mending, ini diarahkan ke sana yang habluminanas itu yang memisahkan dengan kehidupan dunia dan politik Pak ya? Bukan dunia dan politik. Jadi habluminanas itu nggak penting. Dan orang dibuat jadi orang baik, ngurusin diri sendiri. Harusnya jadi yang lain don't care ya? Ya, harusnya jadi orang benar. Orang benar itu harus mengatakan kalau nggak benar ya nggak benar. Orang baik kan nggak peduli, yang penting gue aman masuk surga. Jadi khotib Jumat dimenahin, kata saya, mudah-mudahan saya mulai dari situ. Dari situ benahin. Terus pendidikannya? Pendidikannya juga maka dipasang oleh Pak Jokowi ini dua menteri yang akan merusak jangka panjang. Menteri Agama. Itu pendidikan. Itu jangka panjang tuh. Kita nggak tahu apa yang dikerjain. Tapi yang jelas adalah mulai dari gonggongan anjing dihantam keras segala macam nih. MUI dibikin nggak berbunyi. Kedua, Menteri Pendidikan Nabila Makarim. Ya. Agama ini dua agama merusak, udah dihilangin jadi ini agama dua hal. Kenapa DPR diam? Kenapa MUI nggak berbunyi? Udah dijedakin. Itu strategi PKI Gaya Baru begitu jangka panjang. Nah, umat Islam nih mau dibilang blow on ya enggak, tapi dibikin enggak bergerak. Kenapa? Khotbah Jumat tidak menganggap itu penting. Kalau ngomong, wah itu masalah politik. Politik itu apa sih? Kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara itu bukan politik. Itu tanggung jawab kita. Hablum minanas. Kalau Anda cuma urusan hablum minallah, Anda orang egois, cuma urusan masuk surga sendiri. Hablum minallah jadi satu dan hablum minanas. Saya ilmu agama cetek, tapi saya memahami. Hablum minanas adalah wujud nyata bentuk bersyukur kita atas karunia Allah dengan memberi manfaat pada orang banyak secara tulus dan ikhlas. Jangan sekarang diam aja. Pertanyaan serius ini. Kan tadi brother menyarankan untuk para khotib Jumat ditata lah ya, di training atau di upgrade gitu Pak ya. Masa para khotib nggak pernah baca Al-Qasas yang tadi itu ayat 2, ayat 4, ayat 39 itu kan nggak mungkin nggak dibaca oleh para khotib, nggak mungkin nggak dibaca oleh majelis ulama, nggak mungkin dibaca oleh tokoh-tokoh agama yang ngerti Islam ini. Pertanyaannya kenapa kok masih berlarut-larut, sudah 79 tahun nih, nanti Agustus kita merdeka, tetapi Al-Quran tidak berbunyi atau bahkan dimahjurokan atau diabaikan Al-Quran itu. Saya memahaminya begini. Mudah-mudahan saya keliru. Tidak sedikit khotib Jumat kelihatannya terindikasi hanya paham kuat mengenai Quran, hadis, fikih. Tapi ilmu di luar ilmu agama rendah sekali. Rendah sekali.
Saya contoh, saya cetek tapi saya memahami dari luar. Contoh, kenapa sih Rasulullah mengatakan sebelum kita melakukan sesuatu yang paling penting adalah nawaitu sampai 3 kali kan? Saya cari jawabannya. Jawabannya bukan dari 3 itu. Jawabannya ketemu dari manajemen. Kalau dari ilmu otak ya. Kalau nawaitu Anda positif, niat Anda positif, berpikir Anda positif, ternyata otak Anda akan bereaksi berbeda dengan kalau niat Anda, pikiran Anda negatif. Otak ini akan menggerakkan sesuai dengan niat dan pikiran Anda. Itu pentingnya nawaitu. Makanya Rasulullah mengatakan nawaitu. Di kita kan nggak belajar ilmu yang lain. Nanya kenapa? Enggak. Udah itu aja. Bagaimana menjelaskan Quran? Menurut saya, kalau kita tidak menguasai ilmu yang ada sosiologi, manajemen, organisasi, segala, dari situ kan kita bisa menjelaskan dengan mudah. Jadi nggak cukup. Ilmu yang bukan ilmu agama adalah ilmu dari Allah juga. Nah itu orang suka lupa, nggak mau belajar. Jadi kalau cuma ilmu agama, ayat ini hafal, dia tahu nggak? Itu implementasinya dalam hablum minanas. Ragu-ragu saya. Ragu-ragu. Itu yang saya lakukan. Sisi lain ya, nanti coba Bohani ini ya. Ini penting buat ke depan kan begitu Pak ya. Ya. Kita kan orang-orang yang beriman kepada Allah, betul-betul komitmen bagaimana menegakkan agama Allah ini yang benar. Karena yang kita hadapi ini udah orang-orang seperti gaya-gaya Firaun gitu deh. Nah, ini diterangkan di dalam surat 35. Coba. Surat 35 Mbak Hani. Surat Fatir. Nah, ayatnya 29. Fatir ayat 29. Fatir 35 29. Ini maksudnya ya, sekedar pengantar untuk menuju closing statement kan Pak ya. Kan kita harus apa yang kita buat. Yang konstitusional, tidak hura-hura dan tidak menimbulkan gejolak masyarakat yang menimbulkan korban. Tapi dipastikan ada perubahan yang mendasar. Silakan. Ayat 29. Ya, surat Fatir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, jadi ada 3 poin. Selalu baca Al-Quran, tegakkan sholat, bayar infak. Nah, kata Al-Quran, inilah satu bisnis yang tidak akan rugi. Tijarah lam tabur. Kita seperti yang brother sampaikan, tidak mengenal ilmu-ilmu lainnya kecuali yang 3 tadi itu. Harusnya kita mengerti apa hubungannya bisnis dengan sholat, apa hubungannya baca Quran dengan sholat, dengan bisnis. Apa bayar infak hubungannya dengan bisnis? Kok Allah hubungan pakai diksinya itu tijarah, bisnis. Nah, di sini kalau tadi sarannya dari Brother Taufik untuk para dai yang khutbah Jumat, saya lebih terstruktur kurikulum pendidikan kita mesti dari SD, SMP, SMA, bahkan dari TK kalau perlu, itu mengupgrade pemahaman dan lain sebagainya praktek dari Al-Quran, sholat, infak. Disingkat jadi ASI, bos. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Waktu kita kecil, ASI kita dari ibu. Nah, sudah besar, ASI kita itu Al-Quran. Ya. ASI kita itu sholat. ASI kita itu bayar infak. Ini akan menjadi satu kegiatan sosiologi kemasyarakatan yang luar biasa. Ya. Tapi persoalannya Al-Quran tidak diperhatikan. Orang menurut penelitian ya Pak, dari Monash University ini, 73% rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. 73%. 75% tidak sholat. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau tercegah dari keji dan mungkar? Sementara capres-capres juga nggak nyambung misinya, bos. Langsung misalnya Indonesia adil makmur, langsung Indonesia maju.
Tapi nggak didasari Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai satu basis. Nah, kalau ini nggak dicapai sebagai satu solusi untuk bangsa Indonesia ke depan, apalagi mencanangkan Indonesia emas 2045, bullshit menurut saya kalau mengabaikan Al-Quran, mengabaikan sholat, mengabaikan infak, atau mengabaikan ASI. Nah, mulai hari ini generasi ke depan di segmen Anda masing-masing adakanlah upgrading ASI, Al-Quran, sholat, infak. Itulah persepsi saya untuk orang-orang bangkit menuju kemenangan umat Islam sebagaimana Allah janjikan dalam surat An-Nur ayatnya 55. Coba terakhir. Surat 24 55. Nah, itulah closingnya. Nanti terakhir Brother Taufik apa closingnya? Ini ya. Surat An-Nur ayatnya 55. Bismillahirrahmanirrahim. Keras ini jauh nih. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang di sebelum mereka berkuasa. Dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah berjanji akan diberikan kekuasaan, Bos. Yang semua orang cari. Partai politik untuk apa dibentuk kalau bukan untuk berkuasa? Semua juga pengen jadi presiden dan lain sebagainya. Tapi dia lupa cara-cara untuk sampai ke situ. Yang elegan dari Allah adalah fungsi dakwah untuk menjelaskan fungsi ASI yang dijalankan. Baca Al-Qurannya tiap hari, tegakkan sholat, dan bayar infak. Inilah fungsi dakwah yang harus jalan. Semua elemennya, nggak ada lagi NU, Muhammadiyah, Persis, segala macam, itu organisasi saja. Silakan saja. Tapi yang saya maksud adalah Islam fungsional. Islam itu harus berfungsi menjadi satu nilai-nilai bangsa tadi yang nggak bakal salah, nggak ada keraguannya sedikit pun pada Al-Quran. La raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi jadikanlah ASI sebagai upgrading di segmen tempat Anda beraktivitas, karena inilah perintah Allah juga dalam surat Az-Zumar ayat 39 ayat 39, berbuatlah kamu menurut kedudukanmu. Nah, dalam konteks kedudukan ada 3 hal penting. 1 integritas, 2 kapasitas, 3 otoritas. Nah, kalau ini ada, Anda bayangkan hari ini kalau Egy Sujana Presiden Republik Indonesia, sebentar berlaku tegaknya hukum Allah. Sangat sebentar. Nggak ada susahnya. Ya, karena itulah fungsional. Tapi karena Presiden dan DPR-nya juga tidak komit kepada Islam, sehingga pasal 5 ayat 1, Bos, UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, maka itu menjadi disfungsional, tidak berlaku. Coba bayangkan kalau presidennya benar, iman Islamnya, DPR-nya juga begitu, tidak mungkin tidak lahir tegaknya hukum Allah. Bagaimana menurut brother? Terakhir. Ya. Saya cuma ingin mengingatkan, kalau ditanya kenapa atau apa yang terjadi dan kenapa begini, jawabannya karena kita tidak melaksanakan ayat pertama yang Allah turunkan di Al-Quran. Iqra ya? Iqra. Baca, Iqra itu harus luas, baca benar, membaca lingkungan, membaca situasi, membaca itu mencari jawaban atas pertanyaan. Ini termasuk membaca diri, Pak. Membaca diri, membaca situasi, kok begini, itu yang tidak dilakukan. Sehingga terjadinya apa? Pancasila udah nggak dipakai lagi. Padahal masih dasar negara, dilanggar.
Pancasila itu sangat jelas, ketuhanan Maha Esa dan sebagainya itu sangat jelas, itu dilanggar. Terutama yang paling jelas, Pak, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berlaku one man one vote. Iya. Ada pilpres. Dan bangga pula. Ada pilkada. Ada komandan negara yang bangga ketika pilpres langsung. Ngerti nggak Pancasila? Iya, Pancasila memang dihancurkan oleh PKI ini karena itu merusak mereka. Itu bukti nyata, Pak. Jelas. Dan ini ada pejabat yang nggak ngerti. Maaf, saya nggak sebut namanya. Salah satu pimpinan Republik ini bangga ketika pilpres langsung. Ini apa sih gue bilang? Lu baca, lu belajar nggak? Pancasila itu pegangan kok, sumber dari semua sumber. Hukum, dasar nilai, dasar negara itu adalah landasan bagaimana negara akan bereaksi begini segala macam. Itu dasarnya. Anehnya dia injak-injak Pancasila tapi dia bangga ya. Nah itu dia. Dan itu mah udah rusak lah. Pemuja Udah susah. demokrasi yang blow on. Para blow on pemuja demokrasi. Dan yang menarik Begitu. lagi yang sekarang terjadi, orang sibuk yang komandan yang partai ini berebut dengan kekuasaan. Artinya apa? Sibuk berebut hak. Tapi lupa bahwa tanggung jawab kewajiban dia berbarengan dengan hak. Tanggung jawab kewajibannya dilupain. Amanahnya nggak dikerjain. Mikirin orang yang dipimpin nggak ada. Ini nggak ada, haknya doang. Dapat cuan, dapat ini, dapat ini. Waduh, muncul KKN. Itu kan haknya. Hak yang disalahgunakan. Dan DPR menang baik. Contoh dari kudeta konstitusional. Halo partai-partai. Salah satu partai yang hebat kan yang jadi menteri sekarang, komandan itu diam karena korupsinya besar itu. Saya nggak sebut namanya. Ketua partai pada Jena kenapa yang sekarang menjabat? Banyak disandra, Pak. Iya, karena ada korupsi yang ini udah nggak sebut namanya. Mau membantah? Gampang. Ayo kita bedah kasus. Nah, gampang, berani aja. Tapi omongan kita ada gunanya. Buat saya ya masuk kuping kiri, kuping kanan karena mereka percaya tapi tidak yakin. Dalam perspektif Islam tetap ada gunanya. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Jadi nasihat itu tetap berguna bagi orang-orang yang beriman. Iya, benar. Maka cerita ini, podcast ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, dia kafir, dia fasik, dia zolim, dia murtad. Anda golongan kiri, kita golongan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.